ولهذا جاء في الحديث الذي يرويه يزيدك إيمانا على الإيمان. Warahimakumullahu jami'an. Malam hari ini kita kembali dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala hadir di majelis ini. Mudah-mudahan menjadi amal ibadah bagi kita semua, menjadi penyebab dibukanya keberkahan-keberkahan dalam kehidupan kita. Pelajaran kita, pelajaran tafsir, membaca kitab Tafsir As-Sa'di. Tafsir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala bernama Taysir Al-Karim Ar-Rahman fi Tafsiri Kalamil Mannan. Taysir Al-Karim Ar-Rahman fi Tafsiri Kalamil Mannan, dikenal dengan nama Tafsir As-Sa'di rahimahullah. Pada surat yang ke-43, surat Az-Zukhruf, surat perhiasan, dan pelajaran kita malam hari ini memasuki ayat yang ke-29 dan seterusnya. Silakan dibaca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bal matta'tu haula'i wa aba'ahum hatta جاءهم الحق ورسول مبين. Lanjut. ولما جاءهم الحق قالوا هذا سحر وإنا به كافرون. أحسنت بارك الله فيك. Ayat yang ke-29 itu ceritanya masih tentang Nabi Ibrahim alaihissalam. Dimulai dari ayat 26, wa idh qala Ibrahimu li abihi wa idh qala Ibrahimu li abihi wa qaumihi innani bara'um mimma ta'budun إلا الذي فطرني فإنه سيهدين وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون بل متعت هؤلاء وآباءهم حتى جاءهم الحق ورسول مبين, dan seterusnya. Masih cerita tentang dakwah Nabi Ibrahim, di mana dakwahnya tegak di atas tauhid, yaitu kalimat la ilaha illallah, yaitu nafyu al-ibadah an ghairillah, atau nafyu al-ma'budat ghairallah atau ghairillah, menafikan penyembahan kepada selain Allah. Innani bara'un mimma ta'budun, ini la ilaha illa alladhi fatarani, lalu dikecualikan ibadah tersebut hanya untuk Allah sang pencipta. Ini illallah. Kemudian kalimat tersebut dijadikan tegak selalu di keturunannya, fi aqibihi la'allahum yarji'un. Kemudian masuk kita ke ayat yang tadi, ayat 29. Bal akan tetapi, atau tetapi, ya. Bal artinya tetapi. Matta'tu aku memberikan kesenangan, ya, memberikan kesenangan dari mata', ya. Mata'un, kesenangan. Ini kata kerjanya matta'a yumatti'u, yaitu menyenangkan atau memberikan kesenangan.
Matta'tu aku, saya. Matta'tu maksudnya Allah Subhanahu wa taala ya diberikan kesenangan hidup di dunia, kelapangan. Diberikan kekayaan. Diberikan kemajuan, ya. Ketersohoran, ketenaran. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada makhluknya kesenangan hidup. Ya. Yang dibutuhkan oleh manusia dimudahkan oleh Allah untuk menerima atau mendapatkannya. Matta'tu aku memberikan kesenangan haula mereka. Ya, mereka. Yang dimaksud di sini adalah orang Quraisy, orang musyrikin Mekah. Bal matta'tu haula, dan aku berikan kesenangan kepada mereka wa aba'ahum, wa dan aba'ahum, bapak-bapak, jamak dari abun. Abun ayah satu, abawani dua, aba'u jamak. Abun, abawani, aba'u. Bapak-bapak yang dimaksud di sini bapak-bapak mereka semua satu persatu. Karena yang menentang dakwah Nabi bukan satu dua orang, banyak dan banyak sekali. Sedikit yang menerima. Mereka kan punya ayah, punya orang tua. Mereka diberi kesenangan oleh Allah, dan orang tua mereka juga sebelum mereka sudah diberi kesenangan oleh Allah. Ya, apalagi yang hidup di Mekah. Yang hidup di Mekah diberi oleh Allah kesenangan. Karena Mekah dijaga oleh Allah. Mekah dimudahkan urusan mereka oleh Allah. Banyak contoh. Seperti surat Quraisy, li'ilafi Quraisyin ilafihim rihlatash shita'i was-sayf falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju'. Ini kesenangan. Allah memberi mereka makanan dari sebelumnya mereka kelaparan. Wa amanahum, dan Allah memberikan mereka rasa aman setelah mereka hidup dalam kekhawatiran. Itu nikmat yang dimaksud matta'tu. Ya. Dan Mekah dimuliakan oleh orang banyak, ya. Dimuliakan, dihormati, dijadikan tempat istimewa oleh banyak orang, seluruh jazirah Arab. Ini juga maksud dari matta'tu di ayat tersebut. Ada satu ayat lagi yang berhubungan dengan kesenangan yang diberikan oleh Allah kepada penduduk Mekah. Di surat Ar-Rum ayat 67. Ini tentang nikmat Allah kepada penduduk Mekah. Awalam yarau anna ja'alna haraman aminan wa yutakhattafun nasu min haulihim. Apakah mereka tidak melihat bahwa kami telah menjadikan tanah haram itu tanah aman, haraman aminan, sementara di sekitar mereka penduduk Mekah manusia dirampok, tidak ada kenyamanan, tidak ada ketenangan, tidak ada keamanan. Wa yutakhattafun nasu min haulihim. Saya bacakan terjemahannya. Tidakkah mereka memperhatikan bahwa kami telah menjadikan negeri mereka, tanah suci, yang aman, padahal manusia di sekitarnya saling merampok atau saling dirampok. Di sekitarnya tidak ada rasa aman. Di Mekah aman. Ini yang juga dimaksud dengan firman Allah di sini, matta'tu haula. Kami berikan kesenangan mereka, yaitu orang-orang Quraisy, dan bukan mereka saja.
ayah-ayah mereka dahulu sebelum mereka juga diberi oleh Allah kesenangan. Ya, wa abaahum, dan bahkan kakek-kakek mereka juga diberikan kesenangan, hatta sehingga jaa datang, ya, jaa datang, hum kepada mereka, jaahum datang ke mereka, al-haqqu kebenaran, maksudnya Al-Quran, ya, agama tauhid. Ya, setelah Allah berikan kesenangan, lalu Allah minta agar mereka menyembahnya, itu kebenaran al-haq, sehingga datang kepada mereka al-haq wa rasulun, dan seorang rasul, yaitu Nabi Muhammad SAW, mubin, yang menjelaskan, atau memberi penjelasan. Asal kata mubin abana, ya, bahasa Arabnya, yang belajar bahasa Arab, abana yubinu, ya, yubinu, abana yubinu artinya menjelaskan atau menjadikan terang atau menerangkan. Rasulun mubin, rasul yang menerangkan, rasul yang memberi penjelasan. Dan dari sini kita ambil sebuah faedah bahwa Nabi SAW sempurna menyampaikan agama. Tidak ada yang gelap, tidak ada yang samar-samar. Karena Allah menyifati dia sebagai rasulun mubinun. Mubin sifat dari rasul, menunjukkan bahwa pengajaran yang dilakukan oleh Rasul SAW telah sempurna. Telah sempurna maksudnya tidak ada yang kurang, yang mesti ditambah. Telah sempurna maksudnya tidak ada yang lebih harus dikurangi. Ya, karena persis dengan yang disampaikan oleh Nabi dalam hadisnya, taraktukum 'alal bayda, taraktukum 'alal bayda, aku tinggalkan kalian, ya, aku tinggalkan kalian di atas cahaya, ya, yang terang. Ini hadis Nabi SAW untuk menegaskan ke kita bahwa Nabi itu Rasul, adalah Rasul yang mubin, Rasul utusan yang diutus oleh Allah kepada mereka, mubin yang memberi penjelasan yang terang, yang jelas. Tadi kita ambil catatannya, yaitu bahwa Rasul dalam menyampaikan agama Allah ini sempurna. Tidak ada yang tidak sempat disampaikannya. Tidak ada yang sengaja malah ditutup-tutupinya. Kalian tidak mesti belajar ini karena bukan untuk kalian. Tidak ada. Sebagaimana sebagian kaum muslimin sekarang meyakini demikian. Ini bukan ilmu kalian, ini ilmu kami. Mana ada agama seperti itu? Ya. Ini kalau kalian baru luar-luarnya saja, sementara kami sudah dalamnya. Dan untuk sampai ke tingkat ini perlu waktu yang lama. Nabi SAW tidak mengajarkan demikian. Telah menyampaikan sempurna, para sahabat sudah menerima dari seluruh permasalahan agama, dari keyakinan, akidah, dari ibadah, dari akhlak, dari muamalah, sempurna semuanya, mubin, jelas, terang. Apa katanya tadi di dalam hadis? Taraktukum 'alal bayda, aku tinggalkan kalian di atas syariat yang terang, terang benderang. Saking terangnya Nabi SAW berikan perumpamaan, lailuha kanahariha. Kita tahu bahwa malam itu sifatnya gelap,
siang terang. Saking terangnya syariat yang ditinggalkan oleh Nabi setelah disampaikan olehnya, itu malamnya bagaikan siang. Jangankan siangnya, malam yang gelap itu bagaikan siang. Saking terangnya syariat. La yazighu anha illa halik. Tidak ada yang menyimpang dari ajaran yang terang ini kecuali orang yang akan binasa. Ini para jemaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Jadi Allah setelah menceritakan tentang Nabi Ibrahim yang menegakkan dakwah tauhid, innani bara'um mimma ta'budun illa alladhi fatarani fa innahu sayahdin wa ja'alaha kalimatan baqiyatan fi aqibi. Allah jadikan kalimat tauhid itu kalimat yang senantiasa tegak di keturunannya. Jelas kita nukilkan ayat-ayat bahwa itu kenapa kekal kalimat tauhid di keturunannya, karena Nabi Ibrahim selalu mengajarkan, menekankan kepada anak-anaknya, dan anak-anaknya juga saling mewasiatkan kepada anak-anak mereka, sehingga terus tegak kalimat tauhid. Di surah Al-Baqarah 131 132 Allah ceritakan ini. Idz qala lahu rabbuhu aslim qala aslamtu li rabbil alamin. Kata Nabi Ibrahim ketika Allah firmankan ke dia, Islamlah kamu. Jadi Nabi Ibrahim Muslim, Islamlah kamu. Maka dia langsung mengakui keislamannya. Aslamtu li rabbil alamin. Aku telah Islam, maksudnya menyerahkan diriku kepada Rabbul Alamin. Kemudian apa yang dilakukannya? Dia tegakkan, dia sampaikan, tanamkan kepada anak-anaknya. Wassa biha Ibrahimu banihi. Nabi Ibrahim mewasiatkan kalimat la ilaha illallah, Islam ini kepada anak-anak keturunannya, sehingga langgeng terus dia anak-anaknya, tegak kokoh kalimat tauhid. Sampai hasil dari upayanya untuk menanamkan akidah tauhid kepada keturunannya, cucunya Yakub juga berwasiat kepada anak-anaknya. Yakub cucunya Nabi Ibrahim, Yakub bin Ishaq bin Ibrahim, dan mereka semuanya Nabi, Rasul. Apa kata lanjutan ayatnya? Wa wassa biha Ibrahimu banihi wa Yaqubu. Ya, Yakub juga cucunya. Jangankan anak-anaknya. Kalau anak-anak tentu anak-anak Nabi Ibrahim tentu dia yang akan memberikan penanaman tentang akidah. Cucunya mungkin anak-anaknya yang langsung menanamkan ke mereka, dan cucunya juga menanamkan kepada anak-anaknya. Wa Yaqub, mereka mengatakan, ya bunayya innallaha istafa lakumuddin. Innallaha istafa lakumuddin. Sesungguhnya Allah telah memilih untuk kalian agama. Jadi agama ini bukan pilihan kita. Maksudnya agama ini yang baiknya sudah disuguhkan oleh Allah kepada kita. Ini dia agama yang menyelamatkan. Ini agama yang menjamin keamanan. Ini agama yang memberikan kesejahteraan, kebahagiaan hidup dunia akhirat. Ditawarkan oleh Allah, dipilihkan oleh Allah untuk kita. Istafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Kata Nabi Ibrahim, kata Nabi Yakub juga cucunya, jangan sampai kalian meninggal kecuali dalam keadaan Islam. Islam itu tauhid, mengislamkan diri. Definisi Islam, al-istislamu lillahi bit tauhid. Jadi Islam itu terkait erat dengan tauhid. Islam tanpa tauhid bukan Islam. Ya. Karena Islam itu tauhid. Al-istislamu lillah, berserah diri kepada Allah dengan tauhid. Al-istislamu lillahi bit tauhid wal inqiyadu lahu bit ta'ah. Ya. Dan mematuhi. Islam itu patuh.
Muslim kalau tidak mau patuh, jadi dia tidak mengamalkan konsekuensi dari makna Islam itu sendiri. Karena Islam itu konsekuensinya patuh, inqiyad. Balik kita ke ayat tadi, itu contoh bahwa Nabi Ibrahim kekal kalimat tauhid di keturunannya karena dia selalu menanamkan. Maka ini yang harus kita contoh. Tanamkan akidah ke anak-anak kita. Tauhid, menyembah Allah, menjauhi syirik. Sampaikan bahwa syirik itu dosa terbesar yang mengekalkan di neraka, mengharamkan masuk surga. Ingatkan anak-anak. Ya. Kemudian di surat Yusuf ayat 38 ini begitu juga pengakuan dari anak-anaknya Nabi Yaqub alaihim salatu alaihim wa ala nabiyyina afdhalus salatu wa atammut taslim. Kata Nabi Yusuf menceritakan tentang tauhid yang ditanamkan oleh nenek moyangnya, oleh ayahnya, oleh kakeknya. Kata beliau, wattaba'tu millata abai. Saya ikuti agama nenek moyangku. Jadi mengikuti agama nenek moyang itu sebenarnya ada dua sisi. Yang pertama, sisi kebenaran, bahwa nenek moyang berada di atas kebenaran, di atas tauhid, diikuti. Ya. Nabi Ibrahim mengikuti Nabi Yusuf, mengikuti ayahnya Yaqub. Nabi Yaqub mengikuti ayahnya Ishak. Nabi Ishak mengikuti ayahnya Ibrahim. Berarti sebenarnya tidak bertentangan mengikuti adat atau kebiasaan leluhur dengan catatan berada di atas tuntunan agama, bukan mereka yang membuat-buatnya. Sebagaimana alasan orang-orang musyrikin di ayat-ayat sebelumnya. Wattaba'tu millata abai Ibrahim wa Ishaq wa Yaqub, kata Nabi Yusuf. Saya ikuti agama nenek moyangku, yaitu Ibrahim, kakeknya, bukan kakeknya lagi. Ya. Kalau di atas kakek apa? Buyut, ya. Wa Ishaq kakeknya, Yaqub ayahnya. Ayahnya Nabi Yusuf. Ma kana lana an nusyrika billahi min syai'. Ini yang mereka terus tanamkan. Kami tidak pantas untuk menyekutukan apapun dengan Allah, karena Allah tidak berhak disekutukan. Ya. Ini diantara contoh bahwa kenapa kalimat tauhid itu tegak di keturunan Nabi Ibrahim, kemudian cucunya, kemudian cicitnya. Nah, kemudian setelah itu sampai ke ceritanya orang-orang Mekah ini, itu kan masih keturunan Nabi Ibrahim. Ya. Mereka yang tinggal di Mekah itu, apalagi Quraisy. Quraisy kan dari keturunan Nabi Ismail. Bukankah Nabi Muhammad SAW keturunan Quraisy? Iya, dan Quraisy dari keturunan Nabi Ismail. Ya. Quraisy itu khilaf para ulama, apakah dia yang digelari dengan Quraisy ini adalah Malik ibn Fihir, ini kakek Nabi yang kesekian di atas, ya, yang digelari dengan Quraisy. Quraisy itu gelar salah satu dari moyang Nabi, ya, karena Nabi kita nasabnya yang saya ingat sekarang ini Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib Ibni Hashim bin Abdi Manaf Ibnu Qusay Ibnu Kilab dan seterusnya, sampai nanti ke Malik bin Fihir atau An-Nadhr ibn Malik. Mereka berdua ini yang dijelaskan bahwa mereka salah satunya yang bergelar Quraisy, dan nanti nasabnya sampai kepada Nabi Ismail. Yang dimaksud oleh ayat ini mereka yang telah lama terpisah jauh dari keturunan Nabi Ibrahim itu sendiri dan mendapatkan kesenangan dari Allah ketika datang kebenaran, yaitu Al-Quran, dan diutus kepada mereka Rasul yang memberikan penjelasan apa sikap mereka. Ini ayat berikutnya. Berbeda dengan keturunan Nabi Ibrahim,
cucu-cucunya, cicit-cicitnya seperti yang tadi. Tetapi setelah jauh masanya terpisah, maka yang terjadi apa yang diceritakan pada ayat ini. Ayat ke-30, walamma ja'ahumul haqq, wa dan lamma tatkala ketika, ya, lamma tatkala atau ketika, lamma pakai mimnya pakai tasdidnya. Ya, ini terkadang kita harus jeli juga dalam mendengarkan bahasa Arab. Karena kalau lama tulisannya sama, tapi mimnya yang tidak bertasdid. Kalau lama artinya kalau bahasa kita lawan dari sebentar. Ya, lama lawan sebentar. Tetapi kalau bahasa Arab lama sekali-kali tidak. La-nya sekali, lama, ma-nya tidak. Ya. Tapi ada kata-kata sebelumnya yang membuat dia bisa diungkapkan dengan lama. Yang sekarang ini mimnya bertasdid, lamma. Itu artinya tatkala atau ketika. Walamma dan tatkala ja'ahum, ini sudah berlalu tadi ya. Ja'a datang, hum mereka, maksudnya keturunan Nabi Ibrahim di masa di Mekah. Ya. Ja'ahum datang ke mereka al-haq, kebenaran. Al-haq, kebenaran. Qalu, ini respon yang bertolak belakang dengan masa-masa keturunan Nabi Ibrahim. Anak-anaknya, cucu-cucunya, cicit-cicitnya, sampai nanti keturunan Nabi Yakub semuanya. Ya. Nabi Yusuf dan saudara-saudaranya semuanya menerima, ya, agama tauhid. Sementara yang sekarang ini justru mereka bersikap bertolak belakang. Qalu, mereka berkata, hadza, ini sihrun, sihir. Sihrun, sihir. Wa inna bihi kafirun. Ya. Wa dan inna, sesungguhnya kami bihi, dengannya. Maksudnya dengan kebenaran yang datang kepada mereka yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, kafirun, ingkar, menolak. Ingkar. Kufur itu artinya ingkar, menolak, menentang. Ya, jadi mereka tidak menerima, mengingkari bahwa itu kebenaran. Baik Al-Quran yang datang, Al-Quran itu mereka anggap bukan wahyu. Mereka mengklaim bahwa Al-Quran itu susunan atau buatan Nabi dengan berbagai macam tuduhan yang mereka lontarkan. Ya. Yang kedua, bahwa Nabi SAW pendusta. Ya. Tidak percaya bahwa Nabi sebagai utusan dari Allah, tidak percaya bahwa Al-Quran adalah wahyu dari Allah. Itu yang dimaksud oleh mereka, wa inna bihi kafirun, dan sesungguhnya kami dengannya, yaitu dengan kebenaran yang datang, ingkar, kufur. Ya. Al-Qur'annya mereka tuduh sihir karena memang menyihir. Bagi mereka yang memahami bahasa Al-Qur'an, itu menyihir. Menyihir karena firman Allah Subhanahu wa taala, yang mendengar pasti tersihir oleh Al-Quran. Maksud tersihirnya dalam tanda kutip adalah terpengaruh. Ya, karena bahasanya tidak ada sedikit pun kesamaan dengan bahasa atau susunan kata, bahkan sastra orang Arab sekalipun. Mereka ditantang oleh Allah untuk meniru. Ya, ketika mereka menuduh bahwa Al-Quran itu susunan manusia, kalau iya coba tiru oleh kalian. Awalnya semua Al-Quran, tidak ada yang mampu. Diturunkan oleh Allah tantangannya menjadi 10 surat. Ya, 10 surat saja. Juga tidak ada yang mampu. Diturunkan tantangan juga oleh Allah menjadi 1 surat. Tidak ada juga yang mampu. Karena memang bukan bahasa manusia.
Allah yang berfirman dengannya. Dan mereka menyatakan sihir karena memang mereka benar-benar tersihir oleh bahasa Al-Quran. Mereka, bahkan di antara mereka ada yang sembunyi-sembunyi untuk mendengarkan Al-Quran. Walaupun mereka tidak beriman dengan Nabi, tapi mereka sembunyi-sembunyi untuk mendengarkan bacaan Al-Quran dari Nabi SAW. Dan Al-Quran mukjizat Nabi kita Muhammad SAW yang abadi. Ini yang harus kita yakini. Al-Quran mukjizat Nabi SAW yang abadi. Tidak seperti mukjizat-mukjizat Nabi yang lainnya dan mukjizat-mukjizat Nabi lain. Karena Nabi Muhammad SAW bukan satu mukjizatnya, banyak mukjizatnya. Memperbanyak makanan, mukjizat Nabi. Tapi apakah berlanjut sampai beliau meninggal dunia? Tidak. Bahkan Nabi kekurangan makan. Bahkan ketika sebelum meninggal Nabi masih tergadaikan baju besinya di salah seorang Yahudi ketika dia berhutang untuk mengambil beberapa sa', ya, beberapa sa' ini takarannya seperti gantang di kita, yang dia untuk bagikan kepada istri-istrinya, persiapan dapur. Ya. Kekurangan Nabi SAW. Bahkan berlalu 1 purnama, 2 purnama, maksudnya 1 bulan, 2 bulan, tidak ada mengepul asap di dapur Nabi, tidak ada yang dimasak. Kenapa dia tidak perbanyak saja makanannya? Itu mukjizat yang tidak lama. Ada momen-momen yang Allah ingin memperlihatkan itu. Kemudian juga memperbanyak air, minuman. Ini juga banyak dalam hadis yang sahih. Kemudian juga berbicaranya batu kepada Nabi, mengucapkan salam batu, menyampaikan salam ke Nabi. Dan Nabi mengatakan ke sahabatnya, saya masih ingat di Mekah itu ada batu, setiap saya lewat dia salam. Ya. Dan bahkan ada tunggul kayu, batang kurma yang sudah dipotong di masjid Nabi, dalam masjid, merintih, sedih ketika berpisah dengan Nabi. Ini mukjizat yang ada tetapi tidak berlalu. Sebagaimana mukjizat Al-Quran yang abadi sampai hari ini tetap memunculkan kemukjizatannya. Banyak orang-orang yang mendapat hidayah karena mendengarkan Al-Quran dibacakan kepadanya. Ya, banyak, bukan 1 2. Seperti yang pernah saya sampaikan cerita bahwa di Arab Saudi itu ada radio dakwah namanya, radio dalam dakwah, untuk berdakwah. Isinya kajian-kajian bacaan Al-Quran. Ada di antara acaranya, judulnya adalah Kaifah Tadaitu. Kaifah Ihtadaitu. Ya. Judulnya Kaifah Tadaitu. Dia isinya adalah dialog, diwawancarai orang-orang yang muallaf oleh mereka, oleh pihak radio. Kemudian banyak kasus-kasus yang mereka sebab muallafnya adalah dengarkan Al-Quran, mendengarkan Al-Quran. Jadi para jemaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, kita yang menggarisbawahi tudingan orang Quraisy di dalam ayat ini bahwa Al-Quran itu sihir. Kita katakan kalau yang dimaksud dengan sihir adalah menyihir perhatian, menyihir hati mereka agar cenderung untuk mendengarnya, jawabannya iya. Tetapi kalau sihir yang bermakna negatif, yaitu mempengaruhi kesadaran orang sehingga mereka beriman dengan bius tadi tanpa mereka menyadari dan tidak ada unsur keinginan dalam hati, ini tidak. Dan bahkan mereka yang ingin mendengar pun tidak beriman. Mereka malam-malam mengendap-endap ke rumah Nabi, mencuri dengar, nguping bacaan Al-Quran Nabi untuk menikmati. Ya, menikmati. Jadi kalau dikatakan Al-Quran adalah sihir, yang maksudnya tadi benar. Tetapi kalau yang dimaksud oleh mereka ini tidak. Mereka bermaksud Al-Quran itu adalah mantra-mantra sihir yang menyihir. Kemudian setelah mereka mengklaim bahwa Al-Quran itu sihir, Nabi juga penyihir, maka mulailah inilah cara menolak kebenaran.
dibuatkan sebuah isu, nanti dengan isu tersebut semua orang tidak mau menerima. Wa inna bihi kafir. Karena dia sihir, mana ada orang yang mau menerima? Karena dia gila, mana ada orang mau mendengarkan kata-katanya? Jadi awalnya dibuat sebuah tuduhan, nanti berdasarkan tuduhan banyak orang yang menentang. Begitulah sampai hari kiamat nanti, musuh-musuh kebenaran bersikap terhadap kebenaran untuk menjauhkan orang dari kebenaran. Mereka tidak bisa dengan cara beradu argumen dengan kebenaran, tidak mungkin. Lalu bagaimana caranya untuk menjauhkan orang dari kebenaran? Tuduhan. Makanya cara yang paling sukses yang dilakukan semenjak zaman Nabi Nuh sampai hari ini dan akan sampai hari kiamat nanti, tuduhan. Dengan tuduhan-tuduhan yang menakutkan. Tuduhan yang menakutkan orang. Ya. Nabi Nuh dituduh gila. Kalau sudah gila orang tidak perhatian, tidak mau orang perhatian. Gila. Dan ternyata semua nabi-nabi yang datang dituduh gila. Kadzalika ma atal ladzina min qablihim. Ya, min rasulin illa qalu sahirun aw majnun. Atawasaw bih, di akhir surat Az-Zariyat. Ya, di akhir surat Az-Zariyat. Atawasaw bih. Tuduhan sihir, penyihir atau gila itu sudah klasik. Tetapi tetap saja seakan-akan baru. Padahal sudah klasik. Semenjak zaman Nabi Nuh itu dituduh Nabi Nuh penyihir, dituduh gila. Kemudian datang Rasul berikutnya, dituduh juga penyihir, dituduh gila. Datang lagi seorang Rasul, dituduh penyihir, gila, dan seterusnya. Seakan-akan baru saja, padahal sudah klasik, sudah kuno, sudah lagu lama. Tetapi seakan-akan baru saja, segar. Orang menuduh penyihir dan gila. Begitu juga tuduhan pemecah belah, ya, terhadap kebenaran dituduh memecah belah. Ya, dituduh membawa ajaran keras. Ini semua orang antipati bila ajaran dakwah itu dituduh keras, sebentar darah harus ditumpahkan, dibunuh, dikeluarkan dari iman, kafir, murtad. Nah, ini semua orang akan tidak suka. Begitulah caranya untuk menjauhkan orang dari kebenaran. Nah, tapi kalau ditelusuri, coba dilihat bagaimana cara mereka menyampaikan. Semuanya qala Allah qala Rasuluhu. Firman Allah, sabda Nabi SAW, itu pun sabda Nabi diteliti dengan seteliti-telitinya. Apakah benar hadis Nabi atau justru lemah? Ya. Yang tidak serampangan menyampaikan hadis. Ya. Memilih benar-benar diteliti hadis itu sahih atau tidak, makbul bisa menjadi landasan atau tidak. Tidak semua disampaikan sebagai hadis, disampaikan hadis. Karena banyak hadis-hadis yang berpindah-pindah, menyebar di mimbar-mimbar, di pengajian-pengajian, dari masjid ke masjid, ternyata bukan hadis. Orang mengenalnya hadis, tapi bukan hadis. Banyak sekarang ini, tanpa diteliti oleh orang yang menyampaikannya. Mungkin saja mereka tidak punya kitab hadis, tapi sekarang kan sudah banyak aplikasi. Tinggal tulis, cari, benar ada hadis atau tidak. Makanya para ulama dahulu, Al-Ujluni, Asy-Syaukani, dan yang lain-lain, mereka mengumpulkan hadis-hadis yang masyhur tersebar tapi bukan hadis. Ya. Kalau tidak salah nama ada kitab yang ditulis oleh Al-Ajluni. Ya. Hadis-hadis yang tersebar dari lidah ke lidah tapi bukan hadis. Ya, dari lidah ke lidah dia pilih mana yang hadis dan mana yang bukan hadis. Hanya tersebar dari mulut ke mulut. Ada dikumpulkan oleh mereka. Ya. Intinya mereka memberikan perhatian. Jadi balik kita kepada dakwah yang ditentang oleh orang-orang yang menentang, biasanya cara mereka adalah menuduh. Ya, ini seperti yang disampaikan oleh mereka. Qalu, tuduhan baru awalnya tuduhan, baru pengingkaran. Qalu hadza sihrun, itu yang pertama. Dituduh sihir dulu,
baru ada alasan untuk menolaknya. Sementara tuduhan sihir itu tidak dibangun di atas alasan yang ilmiah. Pokoknya sekedar tuduh. Lalu setelah karena dia sihir maka kami menolak. Karena dia gila maka kami tidak akan mendengar pernyataannya. Karena dia memecah belah mana mungkin kami menerima dakwahnya. Karena ini mana mungkin kita mendengar, hadir di majelisnya. Ya. Walau seterang-terangnya bahwa mereka tidak ada perbuatan apa-apa dan sangat menyebarkan persatuan dan kesatuan, dakwahnya tegak untuk patuh kepada penguasa agar terjaga persatuan dan kesatuan, menentang apapun yang gerakan-gerakan yang ada unsur pemberontakan kepada pemerintah, tapi tetap dianggap menyerang pemerintah, merongrong kekuasaan. Ini tuduhan-tuduhan yang keji terhadap pembawa dakwah yang hak. Para jemaah, jadi yang kita ambil di sini tadi awalnya tuduhan, baru sikap. Qalu hadza sihrun. Al-Quran dituduh sihir, Nabi dituduh penyihir. Lalu setelah dituduh sihir, kedua-duanya jelas kami tidak akan mungkin menerima. Inna bihi kafirun. Sudah azan? Ya, silakan. Setelah azan kita akan lanjutkan. Wallahu a'lam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. Hati-hati berhadapan dengan dunia. Dan Allah tabaraka wa ta'ala turunkan Al-Quranul Karim. Allah utus Rasulnya yang mulia sallallahu alaihi wasallam untuk mengajarkan kepada kita bagaimana harusnya kita berhadapan dengan dunia, supaya kita tidak tertipu dengan dunia itu. Karena ketika manusia tidak mengikuti, tidak sesuai pemahamannya, tidak sesuai sudut pandangnya terhadap dunia, ولهذا جاء في الحديث
الذي يرويه يزيدك إيمانا على الإيمان. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, kita lihat apa yang dijelaskan oleh Syekh Sa'di rahimahullah untuk ayat yang ke-29 tadi. Bal matta'tu ha'ula'i wa aba'ahum hatta ja'ahumul haqq wa rasulun mubin. Tetapi saya berikan kesenangan kepada mereka dan nenek moyang mereka, bapak-bapak mereka, sampai datang kepada mereka kebenaran dan Rasul yang menjelaskan atau memberikan penjelasan. Kata Syekh Sa'di rahimahullah, falam tazal hadhihi al-kalimatu mawjudatan, ya, falam tazal hadhihi al-kalimatu mawjudatan fi dzurriyyatihi alaihi salam. Senantiasa kalimat tauhid ada di keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam hatta dakhalahumut tarafu wat tughyan, sehingga sampai pada masa di mana mereka hidup dalam kesenangan, ya, dan melampaui batas. Biasanya orang-orang yang semena-mena dan melampaui batas itu faktor pertamanya punya semua, memiliki segala-galanya, punya kekayaan, punya kekuasaan, punya ketenaran, punya kedudukan. Nah, ketika itu semua ada, hidup dalam taraf, serba senang, serba ada, serba punya, maka akan membuat mereka melampaui batas, tughyan. Itulah yang ada di generasi yang telah jauh jaraknya dari Nabi Ibrahim. Walaupun dia berharap kalimat tauhid itu tetap ada di keturunannya, ternyata sunnatullah menetapkan bahwa tidak akan mungkin lama. Dengan tibanya kesenangan hidup tadi pada salah satu dari generasi mereka, seperti yang difirmankan di sini, bal matta'tu haula'i wa aba'ahum bi anwa'is syahawat, kesenangan dengan segala macam syahwat, dari sisi harta banyak, dari sisi kekuasaan, kedudukan, ketokohan, ini juga termasuk kesenangan. Orang sudah ditokohkan, ini mata, ya, kalau sudah ditokohkan, apapun yang dia sampaikan diterima oleh orang. Ini luar biasa, ini cobaan dan ujian. Kalau sudah menjadi rujukan orang banyak, menjadi tempat mengambil keputusan oleh orang banyak, ini fitnah yang luar biasa, ya. Begitu juga kekayaan, kekuasaan. Itu yang dimaksud dengan matta'tu bi anwa'i syahawat, dengan berbagai macam syahwat. Maksudnya syahwat itu kesenangan, hatta sarat hiya ghayatuhum wa nihayat hatta sarat hiya ghayatuhum wa nihayat maqsudihim, sehingga kesenangan itu semua menjadi target dan tujuan hidup mereka. Ini menjadi catatan penting kita bahwa kekayaan dunia, ya, kesenangan dunia salah satu dari faktor terhalang seorang dari hidayah. Penyebab terhalangi orang dari hidayah yaitu kesenangan duniawi. Kalau yang menyampaikan kebenaran itu orang biasa, lalu yang menerima atau orang yang ditujukan kebenaran itu disampaikan kepadanya itu orang yang berkuasa, akankah mudah dia menerima? Susah. Makanya Nabi Musa dan saudaranya diperintah oleh Allah untuk mendatangi Fir'aun dengan
dengan cara yang sudah lengkap, dengan cara yang sudah mencakup, meliputi segala faktor agar dia menerima. Di antaranya adalah berkata yang lemah lembut, hormati, hargai dia sebagai seorang penguasa. Ya, wa qula lahu qawlan layyina. Berbicaralah kalian berdua dengannya dengan pembicaraan yang lemah lembut. Maksud lemah lembut ini penghormatan karena dia penguasa. Tetapi dia juga tidak mau menerima. Ya. Jadi di antara penyebab terhalangi seorang hamba dari hidayah apa? Dunia, kekuasaan, kekayaan. Orang kaya mana mau dengan mudah menerima kebenaran kalau yang membawa kebenaran itu orang biasa. Orang biasa. Makanya Nabi SAW, sebagaimana nanti akan disampaikan oleh Allah, di antara alasan mereka Nabi itu tidak berhak membawa kebenaran karena dia tidak punya apa-apa. Makanya mereka berandai-andai kalau dia bisa membuat rumah-rumah dari emas, punya rumah emas, bisa memancarkan air, ya, dia punya peran di negeri ini dalam urusan, dalam hal yang berhubungan dengan kemajuan duniawi, mungkin kita bisa meyakini dia nabi. Tapi dia tidak berbuat apa-apa, akhlaknya saja yang mulia, perilakunya juga yang indah, ya. Akhlak mulia itu saja kelebihannya. Adapun peran di kehidupan duniawi tidak ada. Makanya di antara usaha mereka bagi orang-orang yang ditokohkan dalam agama biasanya orang-orang yang punya peran di dunia. Yang tidak punya peran di dunia tidak mereka jadikan rujukan walaupun sebaik-baik ilmunya, agamanya baik, akhlaknya baik. Tapi karena tidak punya peran dalam dunia, maka mereka tidak menjadikan dia sebagai rujukan agama. Ini semenjak lama, semenjak zaman nabi-nabi dahulu, ya. Ketika salah satu dari keturunan Nabi Ibrahim itu masanya sudah sibuk dengan dunia, falam tazal yatarabba, ya, hubbuha fi qulubihim, semakin tumbuh besar cinta dunia di dalam kalbu mereka, hatta sarat sifatin rasikhah, sehingga menjadi sifat yang berurat, berakar di kalbu mereka. Cinta dunia, cinta ketenaran, cinta ketokohan, cinta jabatan, dan mereka khawatir jabatan mereka terancam kalau ikut Nabi. Para ulama menjelaskan kenapa Abu Talib tidak menerima atau tidak beriman kepada Nabi. Kenapa? Karena terancam ketenarannya. Ya, masa paman mengikuti pengikut kemenakan. Ya. Dan dia terkenal, dia tokoh. Abu Talib tokoh, sehingga selalu disegani oleh orang-orang yang menyebabkan dakwah Nabi tetap terlindungi ketokohan pamannya yang membela Abu Talib. Segan mereka. Makanya setelah Nabi Abu Talib meninggal dunia, mulai mereka semena-mena. Ya. Mulai mereka berbuat semau mereka terhadap Nabi SAW. Tidak ada yang mereka segani lagi. Nah, ini yang membuat Abu Talib tidak mau beriman dengan Nabi. Di antara sebabnya bahwa dia tokoh, dia punya kedudukan, dia dihormati, dia disegani. Mana mungkin dia menjadi pengikut? Ya. Hatta sarat sifatin rasikhah wa aqaida mutaassilah, merupakan keyakinan yang terhunjam di dalam kalbu mereka, semua yang berhubungan dengan hal-hal atau perkara-perkara duniawi tadi. Sehingga ketika merasa terancam dengan beriman kepada Nabi, mereka tidak mau meninggalkan. Walaupun mereka mungkin percaya. Abu Talib kan mengungkapkan bahwa ajaran yang dibawa Nabi itu ajaran yang terbaik. Walaqad alimtu bi anna dina Muhammadin min khairi adyanil bariyati dina. Itu dia yang mengatakan. Sungguh saya sudah tahu bahwa agama Muhammad ini agama terbaik. Yakin dia agama yang baik karena mengajarkan yang baik-baik. Dia bukan juga orang-orang jahat. Dia tokoh karena orang baik. Ya,
Abu Talib itu tokoh, ditokohkan karena dia orang yang bijaksana, orang yang baik. Tapi ketika dia khawatir ketokohannya terancam, maka dia tidak mau menerima. Laulal malamatu au hadaru masabbatin. Kalau bukan karena takut dicela. Itu tadi. Atau dijadikan oleh orang bahan sindiran, bahan ejekan. Masa paman yang sudah tokoh mengikuti kemenakannya? Maka dia akan menjadi pembela Nabi. Kata dia dalam syairnya yang diabadikan oleh ulama. Hatta ja'ahumul haq, ini ayat, sampai datang kepada mereka kebenaran ketika mereka sudah sampai pada pencapaian duniawi yang luar biasa. Ya, dari sisi harta, kekayaan, dari kedudukan, datang di saat itu kebenaran. Alladzi la syakka fihi wala miryata wala istibaha. Kebenaran yang tidak ada keraguan di dalamnya, tidak ada yang dibimbangkan, tidak ada yang samar-samar di dalam kebenaran tersebut. Wa rasulun mubin, dan rasul yang memberi penjelasan. Ini makna mubin dijelaskan oleh Syekh di sini. Bayyana risalah. Mubin artinya menjelaskan, dari kata bayyana yubayyinu, tabyinan. Ar-risalah kerasulan. Nabi SAW diutus untuk menyampaikan, bukan untuk diam. Nabi diutus oleh Allah untuk menyampaikan. Makanya kerjanya menyampaikan. Ya. Apalagi setelah turun firman Allah, wahyu kedua, ya ayyuhal muddathir kum fa'andir. Wahai orang yang berselimut, bangkitlah. Berilah peringatan. Maka semenjak itu Nabi pindah dari satu ke satu, dari orang per orang, ya, untuk menyampaikan. Itu terus kerjanya. Ya, awal-awalnya secara sembunyi-sembunyi, itu yang dikenal dengan dakwah sirriyah selama di Mekah. Itu pun tidak selamanya sirriyah. Ya, tidak lamanya. Awal-awalnya mungkin Nabi pindah, ada list yang ditetapkan oleh Nabi, ini fulan saya yakin dia menerima karena dari akhlaknya, dari track recordnya bahwa dia orang baik-baik, orang yang pemikirannya cemerlang, jernih. Nabi sudah sering berinteraksi dengan dia, seperti Abu Bakar. Jadi Nabi tahu sekali sikap dan sifat watak Abu Bakar Siddiq, maka dia langsung tuju Abu Bakar dan menyampaikan. Dan memang iya seperti yang disimpulkan oleh Nabi tentang Abu Bakar, memang langsung dia menerima. Kemudian Nabi juga menyampaikan terang-terangan, bahkan dia datangi kumpulan-kumpulan orang Quraisy di Mekah, di Ka'bah. Ketika mereka berkumpul, Nabi datang menyampaikan ke mereka, qulu la ilaha illallah tuflihu. Ucapkan la ilaha illallah, terimalah la ilaha illallah, amalkan tuntutan la ilaha illallah, kalian akan beruntung, kata Nabi. Kata mereka, aja'alal alihata ilahan wahidan inna hadza la syai'un ujab. Dinukilkan dialog mereka oleh Allah, dan dialog-dialog umat-umat dengan nabi-nabi yang lain sebelum-sebelumnya juga dinukilkan banyak dalam Al-Qur'an. Makanya ketika kita baca Al-Qur'an, nampak jelas oleh kita tauhid itu terang, syirik itu gelap. Nampak argumentasi syirik itu bagai benang basah. Sementara hujjah tauhid itu kokoh, terang, kuat sekuat-kuatnya. Saya teringat ucapan Syekh Muhammad Abdul Wahab, kalau tidak salah di Masail Jahiliyah atau di Kashfus Syubuhat. Ada beberapa kitab akidah yang luar biasa ditulis oleh beliau. Dia mengatakan, mungkin di Masail Jahiliyah, saya ragu apakah di Kashfus Syubuhat, dia mengatakan satu orang ahlu tauhid itu argumennya bisa mengalahkan 1000 ahlu syirik. Orang yang berbuat syirik itu walau bagaimanapun pintarnya, cerdasnya, tapi tidak ada argumennya, lemah argumen. Makanya sangat mudah Nabi Ibrahim mematahkan mereka. Nabi Ibrahim sendiri. Sementara orang bertauhid alasannya luar biasa. Satu saja alasannya, bahwa yang disembah itu yang maha hidup, batal semuanya. Yang berhak disembah itu yang maha hidup. Makanya ayat kursi itu ayat yang paling agung dalam Al-Quran, karena itu alasan pertama.
dari la ilaha illallah adalah al-hayy. Allahu la ilaha illa huwa. Argumentasi pertama bahwa la ilaha illallah adalah al-hayyu. Itu saja sudah cukup. Yang maha hidup. Semua yang hidup di alam semesta ini dia memberikan kehidupannya. Dan dia hidup tanpa memerlukan apapun dan siapapun. Dia hidup tidak ada awalnya. Dia hidup tidak ada akhirnya. Al-awwalu falaysa qablahu syai' wal akhiru falaysa ba'dahu syai'. Antal awwalu falaysa qablaka syai'un wa antal akhiru falaysa ba'daka syai'. Itu sudah cukup untuk membatalkan semua penyembahan terhadap apapun juga di alam semesta. Makanya dialog Nabi Ibrahim sebenarnya tidak berdialog dan juga tidak sedang mencari Tuhan seperti yang dituduhkan. Nabi Ibrahim menegakkan hujjah tauhid. Falamma janna alaihi al-lailu ra'a kawkaba qala hadha rabbi. Falamma afala qala la uhibbul afilin. Falamma ra'a al-qamara bazighan qala hadha rabbi. Dan sampai matahari. Ketika gelap malam, tiba malam hari, nampak olehnya bintang-bintang bercahaya, berkilau. Lalu mengatakan, oh ini pantas jadi Tuhan ini, karena dia memberi cahaya. Ketika bintang itu lenyap, ya tenggelam, hilang, dia mengatakan ini bukan Tuhan, karena dia hilang. Ya. Ketika nampak olehnya bulan lebih terang dari bintang, dia mengatakan ini Tuhan, ini layak jadi Tuhan, karena memberikan cahaya terang, yang tenang, menyenangkan, menenangkan, menentramkan, cahayanya tidak panas, tidak memberikan hawa panas, tapi terang, ini pantas jadi Tuhan. Ternyata tenggelam. Subhanallah, ini semuanya argumen yang luar biasa ditangkap oleh akal yang memang dicipta oleh Allah untuk memahami itu. Kecuali yang sudah ternoda, terkontaminasi oleh syubhat-syubhat syirik. Dan syubhat-syubhat syirik itu sangat lemah. Sangat lemah. Makanya diperumpamakan oleh Allah selemah apa? Sarangnya laba-laba. Ya. Seperti sarang laba-laba. Sarang laba-laba lemah. Ditiup saja goyah. Ditiup saja goyah. Inilah alasan syirik. Dan kata-kata beliau tadi, saya lupa lafaznya, tetapi dia mengatakan satu orang ahlu tauhid dengan argumentasinya bisa mengalahkan 1000 orang ahlu syirik. Para jemaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, maka Nabi SAW menjelaskan risalah, qamat adillatu risalatihi, tegak argumen-argumen kerasulannya, qiyaman bahiran, dengan kokoh, dengan tegar, ya, bi akhlaqihi. Ini juga pelajaran bagi kita, dan ini luar biasa. Syekh Sa'di memaparkan bahwa Rasul itu menjadi Rasul bukan dengan tauhid saja, Rasulnya juga dengan akhlaknya. Jadi dia memaparkan tauhid, menegakkan tauhid bukan dengan keyakinan tauhid saja, tapi dengan akhlak. Ini menunjukkan antara akidah dengan akhlak tidak mungkin dipisah. Orang yang sebaik-baiknya akidahnya, selurus-lurus akidahnya, tapi akhlaknya tercela, itu mencoreng akidah yang mulia tadi. Akhlaknya yang bobrok, yang rusak itu mencoreng tauhid yang dia yakini. Wa mu'jizatihi, tegak juga dengan mukjizat Rasul, wa bima jaa bihi, dengan segala yang dia bawa, wa bima sadaqa bihil mursalin, atau saddaqa bihil mursalin, dengan apa yang dia benarkan dengannya semua dakwah para rasul. Jadi Nabi Muhammad SAW membenarkan semua dakwah Rasul, karena dia menceritakan tentang Nabi Nuh, dia yang membawa cerita tentang Nabi Hud, Nabi Saleh. Maka dakwah Nabi Muhammad SAW membenarkan semua dakwah para rasul. Wa binafsi da'watihi SAW, dan yang dibawa oleh Rasul itu semua yang sebelum-sebelumnya itu yang dia bawa. Jadi dia bukan membawa yang baru. Nabi Muhammad ma kuntu bid'an minar rusuli, katanya dalam surat Al-Ahqaf, menyampaikan, katakan bahwa saya bukan Rasul bid'ah. Bukan Rasul bid'ah yang tidak ada Rasul sebelum saya. Justru dia Rasul yang terakhir, penutup para Rasul, dan yang dia bawa apa yang dibawa oleh Rasul-Rasul. Dan kita mengikuti Rasul. Yang kita sampaikan bukan bid'ah juga. Yang kita sampaikan
disampaikan yang kita dapatkan dari kitab-kitab para ulama yang turun-temurun. Jadi kitab-kitab akidah itu bukan satu zaman yang menulisnya, seperti Ibnu Taimiyah di abad ke-8. Bukan. Sebelum Ibnu Taimiyah sudah ada kitab-kitab yang menjelaskan. Bahkan imam-imam yang akidahnya tidak diambil. Kenapa akidah? Ragu kita dengan akidah Syafi'i. Kenapa kita percaya tentang fikihnya, lalu kita tidak percaya akidahnya? Kan kontradiksi jadinya. Sementara masalah yang fondamen kita tidak percaya kepadanya. Masalah yang bisa saja berbeda pendapat orang, kita sangat percaya dengannya. Ini kan tidak bisa diterima oleh logika yang biasa-biasa seperti saya ini. Gimana? Kenapa kalian tidak percaya dengan akidah Imam Syafi'i? Lalu percaya dengan fikihnya dia. Tidak percaya dengan akidahnya Imam Malik. Lalu percaya dengan fikihnya. Sementara masalah fikih boleh berbeda pendapat. Sementara masalah akidah mereka tidak ada berbeda. Kenapa tidak diambil akidahnya yang mereka tidak berbeda? Lalu yang fikihnya mereka berbeda-beda diambil. Nah, ini para jemaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Itu tafsir ayat pertama. Dan ayat kedua tadi kita belum sempat membacanya. InsyaAllah kita akan lanjutkan pada pelajaran yang akan datang. Wallahu a'lam wa sallallahu wa sallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. ولهذا جاء بالحديث الذي يرويه يزيدك إيمانا على الإيمان. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudariku, para pemirsa Sil TV dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Semoga antum selalu berada dalam lindungan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan semoga kesehatan, keberkahan, rahmat dan nikmat Allah Tabaraka wa Ta'ala selalu meliputi Anda semuanya. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, dakwah merupakan sebuah tugas bersama dari umat Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah tabaraka wa taala menyuruh kita untuk meninggikan agama Allah tabaraka wa taala dengan kemampuan yang kita miliki. Yang mampu dengan ilmunya, berdakwah dengan ilmunya. Yang mampu dengan tenaganya, berdakwah dengan tenaganya. Yang mampu menyumbangkan waktunya. Demikian juga yang mampu dengan hartanya, maka berdakwah dengan harta itu. Saudara-saudariku, para pemirsa Sil TV dimanapun Anda berada, pada kesempatan yang berbahagia ini, saya mengajak Anda, pemirsa Asil TV dimanapun berada, para pencinta Asil TV dimanapun berada, untuk meringankan beban operasional yang dibutuhkan oleh Asil TV di dalam mengemban suara dakwah yang agung ini. Mari infakkan sebahagian daripada yang Allah Tabaraka wa Ta'ala mudahkan kepada kita, dari apa yang Allah rezekikan kepada kita, guna kepentingan syiar dakwah melalui media-media, di antaranya adalah Asil TV. Melalui Asil TV, sangat banyak saudara-saudari kita kaum muslimin dan muslimat yang bisa mendapatkan dakwah di bumi yang sangat jauh, di negeri yang sangat terpencil. Bahkan tidak sedikit dari mereka yang mendapatkan hidayah kepada sunnah Rasulullah SAW melalui media Asil TV yang kita cintai. Semoga apa yang antum berikan merupakan pembuka kebaikan, merupakan pembuka hidayah bagi saudara-saudari antum menuju jalan yang sesuai dengan sunnah Nabi kita tercinta SAW, sehingga di akhirat mendapatkan pahala bagaikan seorang yang di tangannya Allah Tabaraka wa Ta'ala bukakan hidayah kepada seseorang, seperti yang dikatakan Nabi kita tercinta SAW, la iyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humurin na'am. Sekiranya satu orang mendapatkan hidayah melalui dirimu, melalui usahamu, melalui apa yang telah engkau berikan, melalui apa yang telah engkau dakwahkan, maka itu lebih baik daripada unta merah. Sebagian para ulama mengatakan lebih baik daripada dunia dan perhiasannya. Sallallahu wasallam wa baraka wa an'am ala abdihi wa rasulihi Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di akhir zaman yang penuh fitnah, syubhat dan syahwat seperti ini, tidak menuntut ilmu agama, rugi dong. Nabi SAW bersabda, "Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh sebuah perjalanan dalam rangka menuntut ilmu agama, niscaya Allah akan mudahkan baginya jalan menuju syurga. Hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau juga bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan baginya, maka Allah akan fahamkan ia tentang agamanya. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari dari Muawiyah ibnu Abi Sufyan radhiyallahu anhu. Seorang ulama tabi'in yang bernama Ayyub As-Sikhtiyani rahimahullahu ta'ala mengatakan, "Min sa'adatil hadath an yuwafiqahu Allah li'alimis sunni fi awali amrih." Merupakan tanda masa depan seorang pemuda itu akan cemerlang, akan baik, adalah Allah Jalla wa'ala memberikan taufik kepadanya belajar kepada alim sunni sejak dini. Oleh karenanya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ajiballahu min syabin laysat lahu sabwah." Allah sangat kagum kepada seorang pemuda di mana semenjak masa mudanya dia sudah mampu mengontrol hawa nafsunya, tidak berzina, tidak minum khamar, tidak jadi begal, tidak menjadi penjudi online, offline, ataukah keburukan-keburukan lainnya yang seringkali dilakukan oleh keumuman anak muda. Nabi SAW juga bersabda, "Sab'atun yudhilluhumullahu yawma la dhilla illa dhilluh." Ada 7 golongan yang akan dinaungi oleh Allah pada hari kiamat, pada hari yang tiada naungan kecuali hanya naungannya. Di antara mereka adalah syabun nasya'a fi ibadati rabbi, seorang pemuda yang sudah terbiasa beribadah kepada Allah semenjak masa mudanya. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Dan yang terakhir, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'al Qur'ana wa 'amila bihi ulbisa yaumal qiyamah tajan dhaw'uhu ahsan min dhaw'is syams wa yuksa walidah تاجا ضوءه أحسن من ضوء الشمس فيقولان بما قسينا هذا فيقال لهما بأخذ ولدكما القرآن." Barang siapa yang mempelajari Al-Quran, membacanya dan mengamalkannya, sungguh dia akan diberikan mahkota yang cahayanya lebih hebat daripada cahaya matahari. Dan kedua orang tuanya juga diberikan sebuah mahkota yang cahayanya lebih bagus daripada cahayanya matahari. Sehingga kedua orang tuanya berkata, "Kenapa kami bisa memperoleh taj yang seperti ini? Bisa memperoleh mahkota yang seindah ini?" Maka dikatakan kepada kedua orang tuanya, "Karena anak kalian berdua yang berpegang teguh dengan Al-Quran." Barakallahu fikum. Semoga Allah Jalla wa'ala menjadikan anak-anak muda, ananda-ananda kita ini sebagai orang-orang yang bermanfaat untuk Islam dan kaum muslimin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى
عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى أم للإنسان ما تمنى فلله الآخرة والأولى وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى إن الذين لا يؤمنون بالآخرة لا يسمون الملائكة تسمية الأنثى وما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من العلم إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى أعنده علم الغيب فهو يرى أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى
وأن إلى ربك المنتهى وأنه هو أضحك وأبكى وأنه هو أمات وأحيا وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى وأن عليه النشأة الأخرى وأنه هو أغنى وأقنى وأنه هو رب الشعرى وأنه أهلك عادا الأولى وثمود فما أبقى وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشا فبأي آلاء ربك تتمارى هذا نذير من النذر الأولى أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوه. بسم الله الرحمن الرحيم هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة
وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قوارير من فضة قدروها تقديرا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا إن هذا كان لكم جزاء إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا وكان سعيكم